Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya MD Diris Setiawan. Saya dari lokal 2B non reguler. Di sini saya akan membacakan hasil karangan bebas saya yang berjudul Dinamika Penduduk. Dinamika penduduk. Pengertian dinamika penduduk ialah berasal dari dua kata, yaitu dinamika dan penduduk. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dinamika adalah gerak dari dalam atau tenaga yang menggerakkan atau semangat. Sedangkan penduduk menurut KBBI berarti orang-orang yang mendiami suatu tempat, kampung, negeri, pulau, dan sebagainya. Berdasarkan pengertian dua kata dinamika dan penduduk, dinamika penduduk adalah suatu pergerakan dan pertumbuhan orang-orang yang dipengaruhi berbagai macam hal yang terjadi di suatu wilayah dan terjadi dari waktu ke waktu. Dalam pertumbuhannya, penduduk di suatu wilayah akan berbeda dengan wilayah lainnya. Ada wilayah yang mengalami pertumbuhan penduduk yang cepat sehingga menyebabkan kepadatan penduduk. Ada juga wilayah yang pertumbuhan penduduk yang tidak begitu cepat sehingga bisa menyebabkan kekurangan penduduk. Kepadatan penduduk atau kekurangan penduduk akan sangat mempengaruhi pertumbuhan suatu wilayah, baik itu dari segi kesehatan, ekonomi, pendidikan, pendapatan, dan lain-lain. Oleh karena itu, setiap wilayah sudah seharusnya memiliki data kependudukan yang baik dan jelas, agar pertumbuhan suatu wilayah dapat berjalan dengan optimal dan mudah untuk menemukan solusi dari permasalahan yang terjadi. Maka dari itu, suatu wilayah memiliki lembaga kependudukan yang dapat menghitung jumlah penduduk. Sumber data kependudukan. Dalam mencari tahu jumlah penduduk, biasanya suatu wilayah atau pemerintah akan melakukan pengumpulan data penduduk dengan cara sensus penduduk, registrasi penduduk, dan survei penduduk. Faktor utama dinamika penduduk. 1. Kelahiran atau natalis. Faktor kelahiran dapat dikenal dengan istilah natalis. Kelahiran adalah keluarnya bayi dari rahim seseorang ibu yang biasanya tanda-tanda kehidupan ditandai dengan suara tangisan dan denyut jantung bayi. Angka kelahiran tinggi, angka kelahiran sedang, angka kelahiran rendah. Faktor-faktor pendukung kelahiran. 1. Melakukan perkawinan di usia muda. Masih percaya bahwa banyak anak banyak rezeki. Beranggapan anak merupakan penerus keturunan, terutama anak laki-laki. Faktor penghambat kelahiran. Pembatasan jumlah anak. Anggapan bahwa banyak anak berarti beban keluarga. 3. Usia perkawinan yang ditunda. 4. Tunjangan anak bagi pegawai negeri dibatasi hanya sampai anak kedua saja. 2. Kematian. Faktor kematian dapat dikenal dengan istilah mortalitas. Jika kelahiran dapat dikatakan sebagai fenomena bertambahnya jumlah penduduk, maka kematian dapat dikatakan sebagai fenomena berkurangnya jumlah penduduk. Berkurangnya penduduk dapat mempengaruhi suatu penduduk sekaligus menjadi tolak ukur kesehatan masyarakat pada suatu wilayah. Dengan kata lain, banyaknya angka kematian suatu wilayah menandakan bahwa tingkat kesehatan di wilayah tersebut kurang. Untuk mengkelompokkan angka kematian dapat dilakukan dengan menghitung jumlah angka kematian dari 1.000 penduduk per tahun. Oleh karena itu, angka kematian dibagi menjadi 3 jenis, yaitu angka kematian tinggi, angka kematian sedang, dan angka kematian rendah. 1. Angka kematian tinggi. Angka kematian suatu wilayah dapat dikatakan tinggi jika kematian sekitar lebih dari 18 per tahun. Angka kematian tinggi bisa mempengaruhi terjadi dinamika penduduk dengan lambat. 2. Angka kematian sedang. Angka kematian suatu wilayah dapat dikatakan sedang jika angka kematian sekitar 14-18 per tahun. Angka kematian rendah. Angka kematian suatu wilayah dapat dikatakan rendah jika angka kematian penduduk per tahun sekitar 9-13 per tahun. Faktor pendukung kematian. Kesadaran masyarakat, bencana alam yang merenggut banyak korban jiwa. 3. Pembunuhan yang disebabkan oleh karena hal seperti dendam, perampokan, dan lain-lain. 4. Kecelakaan lalu lintas. Faktor-faktor penghambat kematian. 1. Tingginya tingkat kesadaran
masyarakat akan kesehatan. 2. Fasilitas kesehatan sangat lengkap. 3. Persiapan yang matang ketika menghadapi bencana alam. 4. Kepercayaan agama yang tinggi. 5. Tingkat kesadaran masyarakat akan pendidikan. 3. Migrasi atau perpindahan. Faktor terakhir yang dapat mempengaruhi dinamika penduduk suatu wilayah adalah migrasi. Migrasi dikenal juga dengan perpindahan. Perpindahan yang dimaksud adalah perpindahan penduduk yang berpindah dari suatu wilayah ke wilayah lainnya. Migrasi dibagi menjadi 5 jenis, yaitu emigrasi, remigrasi, imigrasi, urbanisasi, dan transmigrasi. Dampak dinamika penduduk. 1. Rendahnya tingkat pendidikan. 2. Rendahnya tingkat kesehatan. 3. Kesehatan penduduk semakin rendah. 4. Kondisi alam yang semakin rusak. 5. Persebaran penduduk yang tidak merata. Demikianlah hasil keterangan dari saya yang mengutip dinamika penduduk. Salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.